Dalam khazanah keilmuan Islam, pembahasan tentang fitnah Dajjal merupakan salah satu tema yang selalu menarik perhatian para ulama dan ilmuwan muslim. Tidak hanya karena Dajjal disebut sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi umat manusia menjelang hari kiamat, tetapi juga karena di dalam kisahnya terkandung pelajaran mendalam tentang hakikat iman, kebenaran, dan tipu daya dunia. Salah satu aspek yang paling sering dibicarakan adalah tentang apa yang disebut sebagai surganya Dajjal. Dalam berbagai riwayat sahih disebutkan bahwa Dajjal akan membawa sesuatu yang tampak seperti surga dan neraka. Namun Rasulullah SAW telah memperingatkan bahwa surga Dajjal sebenarnya adalah neraka Allah, dan neraka Dajjal sesungguhnya adalah surga di sisi Allah. Konsep surganya Dajjal telah ditafsirkan dan dikaji oleh para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari ahli hadis, ahli tafsir, hingga para ulama akidah dan tasawuf. Mereka tidak hanya memahami peringatan Nabi secara tekstual, tetapi juga mencoba menggali makna batin dan hikmah di balik peristiwa besar tersebut. Secara tekstual, hadis riwayat Muslim dan Bukhari menyebut bahwa Dajjal akan muncul membawa air dan api, dan manusia akan mengira bahwa yang berupa air itu adalah surga, sementara yang berupa api adalah neraka. Rasulullah SAW bersabda, agar siapapun yang menghadapi Dajjal hendaknya memilih apinya, karena itu sesungguhnya adalah surga Allah. Hadis ini menjadi dasar kuat bagi para ulama untuk menjelaskan bahwa surganya Dajjal bukanlah surga sejati, melainkan kebalikannya. Para ilmuwan muslim seperti Imam An-Nawawi dalam syarahnya atas Sahih Muslim menjelaskan bahwa makna surganya Dajjal adalah bentuk tipuan besar yang Allah izinkan untuk menguji keimanan manusia. Dajjal akan diberi kemampuan luar biasa untuk menipu pandangan dan pikiran orang, sehingga apa yang tampak sebagai kenikmatan duniawi, ketenangan, atau keselamatan justru menjadi sebab kebinasaan. Imam An-Nawawi menyebut bahwa Allah menjadikan fenomena itu sebagai ujian besar agar jelas siapa yang beriman kepada perkara gaib dan siapa yang tertipu oleh penglihatan mata. Dalam pandangan beliau, surganya Dajjal hanyalah ilusi yang menipu pandangan mata manusia, sementara hakikatnya adalah azab dan kehancuran. Sementara itu, para ulama akidah seperti Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menegaskan bahwa peristiwa tersebut menunjukkan kebesaran Allah dan kelemahan makhluk. Dajjal tidak memiliki kekuatan sendiri, tetapi semua itu adalah ujian yang diizinkan Allah untuk menampakkan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Dalam Fathul Bari, beliau menjelaskan bahwa surganya Dajjal melambangkan dunia yang menipu, sementara nerakanya melambangkan kesulitan yang dihadapi oleh orang beriman namun mengantarkan mereka kepada rahmat Allah. Dengan kata lain, surganya Dajjal adalah simbol dari kenikmatan palsu yang memalingkan manusia dari akhirat, sedangkan nerakanya adalah ujian yang membawa kepada kebenaran. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah menulis bahwa surganya Dajjal adalah cerminan dari tipu daya dunia yang sementara. Ia menggambarkan bagaimana manusia akan berbondong mendatangi Dajjal karena ia tampak memberikan kemakmuran, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan menghidupkan bumi yang tandus. Orang yang lemah iman akan mengira bahwa kehidupan bersama Dajjal adalah surga dunia, padahal mereka sedang terjerumus dalam kehancuran iman. Dalam pandangan Al-Qurtubi, hal ini mengingatkan manusia bahwa fitnah terbesar menjelang kiamat bukan sekadar pertempuran fisik, tetapi pertempuran keyakinan. Orang yang menyangka bahwa kenikmatan dunia adalah tanda keridaan Allah, sesungguhnya telah tertipu oleh surganya Dajjal. Dalam pandangan filosof Muslim seperti Imam Al-Ghazali, fenomena surganya Dajjal memiliki makna ruhani yang dalam. Beliau menjelaskan bahwa setiap manusia sebenarnya diuji oleh Dajjal kecil dalam dirinya, yaitu hawa nafsu yang menghiasi keburukan seolah kebaikan dan menampakkan kesesatan dalam rupa petunjuk. Maka surganya Dajjal adalah simbol dari segala bentuk kesenangan dunia yang membuat manusia lalai dari Allah. Dalam Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menulis bahwa hawa nafsu adalah cermin dari fitnah Dajjal yang menggoda manusia dengan keindahan yang menipu. Ketika seseorang terperangkap dalam kesenangan dunia dan merasa aman dalam kelalaian, maka sesungguhnya ia telah berada dalam surganya Dajjal, yakni kenikmatan yang menipu dan mengantarkan pada kehancuran. Para ulama sufi juga menafsirkan surganya Dajjal sebagai kiasan dari realitas batin manusia yang tertipu oleh dunia. Syekh Ibnu Arabi misalnya menulis dalam Futuhat Al-Makkiyah bahwa setiap kenikmatan yang menjauhkan manusia dari mengenal Allah adalah surga Dajjal.
Ia menegaskan bahwa fitnah terbesar bukan terletak pada kemunculan makhluk itu sendiri, melainkan pada kemampuan manusia untuk membedakan antara cahaya hakiki dan cahaya palsu. Dajjal membawa nur yang tampak bersinar, tetapi sebenarnya adalah kegelapan. Inilah sebabnya mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar umat Islam membaca permulaan surah Al-Kahfi, karena di dalamnya terdapat peringatan tentang tipu daya dunia dan bagaimana cahaya iman mampu membedakan kebenaran dari kebatilan. Ilmuwan Muslim kontemporer menambahkan dimensi baru dalam memahami surganya Dajjal dengan mengaitkannya pada realitas modern. Mereka melihat bahwa konsep ini tidak hanya terbatas pada fenomena supranatural di akhir zaman, tetapi juga mencerminkan kondisi sosial dan spiritual manusia modern yang tertipu oleh kemajuan teknologi, kemewahan, dan materialisme. Dalam pandangan ini, surganya Dajjal hadir dalam bentuk peradaban yang menuhankan manusia, meniadakan agama, dan menjadikan dunia sebagai tujuan akhir. Orang yang terpesona oleh kecanggihan dan kekuasaan dunia tanpa melihat hakikat ruhani di baliknya, sejatinya sedang berada di ambang fitnah yang sama. Dari perspektif teologis, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa surganya Dajjal menjadi ujian keimanan yang paling jelas. Sebab pada saat itu, manusia akan dihadapkan pada dua pilihan yang saling bertentangan. Mereka yang beriman akan memilih neraka Dajjal karena yakin pada janji Allah, sementara mereka yang tertipu akan memilih surganya karena mengikuti hawa nafsu dan pandangan duniawi. Ini mengajarkan bahwa iman sejati bukan sekadar percaya kepada yang tampak, tetapi kepada kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, meskipun tampak berlawanan dengan logika dunia. Fenomena ini juga menyingkap hakikat ujian besar di akhir zaman, yaitu ujian terhadap persepsi manusia tentang kebenaran. Dajjal disebut Al-Masih Ad-Dajjal karena ia menutupi kebenaran dengan kepalsuan. Ia disebut membawa surga karena mampu menipu perasaan dan pandangan manusia, membuat mereka mengira bahwa kehidupan bersama dirinya adalah keselamatan, padahal itu adalah kehancuran. Maka surganya Dajjal adalah simbol tertinggi dari dunia yang menipu, dunia yang tampak indah namun menyesatkan, dunia yang memalingkan manusia dari Allah dengan cara yang lembut namun mematikan. Para ilmuwan Muslim juga sepakat bahwa peringatan tentang surganya Dajjal adalah bentuk rahmat Allah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dengan peringatan itu, manusia diajak untuk menyiapkan diri, menghadapi ujian terbesar dengan memperkuat iman, memperbanyak doa agar dijauhkan dari fitnah Dajjal dan memahami makna kebenaran yang hakiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa khusus untuk berlindung dari fitnah Dajjal dibaca dalam setiap salat. Doa itu menegaskan bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah iman dan hanya orang yang berpegang teguh pada petunjuk Allah yang akan selamat darinya. Pada akhirnya, surganya Dajjal menjadi cermin bagi manusia di setiap zaman. Ia bukan hanya gambaran tentang peristiwa masa depan, tetapi juga pengingat bahwa dunia ini adalah ladang ujian. Setiap kenikmatan yang menjauhkan manusia dari Allah adalah surga palsu. Setiap kesulitan yang mendekatkan kepada Allah adalah surga sejati. Para ilmuwan Muslim mengajarkan bahwa untuk mengenali kebenaran di tengah fitnah, seseorang harus memiliki cahaya iman sebagaimana para mukmin yang kelak berjalan di atas syirat dengan cahaya mereka sendiri. Maka siapapun yang memiliki cahaya kebenaran dalam hatinya tidak akan tertipu oleh surganya Dajjal, karena ia tahu bahwa keindahan sejati bukan pada apa yang dilihat mata, melainkan pada apa yang diridai oleh Allah. Dengan demikian, pembahasan tentang surganya Dajjal tidak sekadar kisah menakutkan atau legenda apokaliptik, tetapi merupakan ajaran moral dan spiritual yang mendalam. Ia menegaskan bahwa kebenaran tidak selalu tampak indah, dan kebatilan seringkali menyamar dalam rupa kenikmatan. Para ilmuwan Muslim melihatnya sebagai simbol dari seluruh fitnah dunia, kekuasaan, harta, kemewahan, dan kesombongan manusia yang berpaling dari Allah. Maka siapa yang memahami hakikat surganya Dajjal akan berhati-hati terhadap setiap kenikmatan yang menipu dan akan mencari surga sejati di sisi Allah yang tidak pernah pudar dan tidak pernah menipu. Surganya Dajjal dalam pandangan para ilmuwan Muslim juga dapat dimaknai sebagai puncak dari ilusi besar yang menutupi pandangan manusia terhadap hakikat kehidupan. Banyak ulama menyebut bahwa fitnah Dajjal bukan sekadar tentang munculnya sosok yang menipu dengan kekuatan luar biasa, melainkan simbol dari pergeseran nilai dan makna yang begitu halus hingga banyak orang tidak menyadari bahwa mereka telah hidup di dalam surga yang sesungguhnya adalah jerat kehancuran. Dalam konteks ini, surganya Dajjal bukan hanya tempat atau fenomena fisik,
tetapi juga sistem nilai dan cara pandang hidup yang membalikkan kebenaran menjadi kebohongan dan kebohongan menjadi kebenaran. Ilmuwan Muslim seperti Syekh Abdul Hasan An-Nadwi menulis bahwa surganya Dajjal adalah manifestasi dari dunia tanpa Tuhan, di mana manusia merasa mampu menciptakan kebahagiaan dengan kekuatannya sendiri. Ketika manusia menuhankan akalnya, teknologinya, dan kebebasannya, maka di sanalah surga Dajjal mulai tumbuh. Dunia tampak sejahtera, makmur, penuh hiburan dan kebebasan, namun di balik semua itu tersembunyi kekosongan spiritual yang mematikan. Syekh An-Nadwi menegaskan bahwa fitnah ini jauh lebih berbahaya dibanding sekadar penglihatan terhadap keajaiban Dajjal, sebab ia menembus hati manusia dan membuatnya menganggap bahwa tanpa Allah pun kebahagiaan dapat tercapai. Inilah bentuk modern dari surganya Dajjal, di mana kenikmatan tanpa iman menjadi Tuhan baru bagi umat manusia. Dalam pandangan ulama tafsir seperti Sayyid Qutbah, surganya Dajjal adalah lambang dari kekuasaan yang memperbudak manusia dengan cara halus. Ia menjelaskan bahwa dalam sejarah manusia, setiap zaman memiliki Dajjal-Dajjal kecil yang menipu umat dengan janji kemakmuran dan kebebasan, tetapi menutup jalan menuju Allah. Dajjal besar yang akan muncul di akhir zaman hanyalah puncak dari seluruh kebohongan itu. Ia akan menampakkan kekuasaan yang begitu megah, mengendalikan sumber kehidupan, mengatur rezeki, bahkan seolah mampu menghidupkan dan mematikan. Namun semua itu hanyalah permainan mata. Bagi orang yang lemah imannya, surga semu itu tampak sebagai keselamatan. Padahal ia sedang menjerumuskan dirinya ke dalam api. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menambahkan bahwa surganya Dajjal adalah penggambaran nyata dari dunia yang kehilangan keseimbangan antara akal dan wahyu. Ketika akal dijadikan sumber kebenaran tunggal tanpa bimbingan dari wahyu, manusia akan mudah tertipu oleh ilusi kehebatan dirinya sendiri. Ia mungkin mampu menciptakan kenyamanan dan kemajuan, tetapi kehilangan arah dan makna hidup. Dalam hal ini, surga Dajjal bukanlah kenikmatan yang membawa ketenangan, melainkan kesenangan yang menenggelamkan ruh. Manusia akan merasakan kenikmatan yang cepat, tetapi kehilangan rasa tentram yang hakiki. Mereka akan memiliki dunia, tetapi kehilangan dirinya sendiri. Ulama hadis seperti Imam Ibnu Katsir menjelaskan dalam An-Nihayah fi al-Fitan wa al-Malahim bahwa surganya Dajjal akan tampak begitu meyakinkan bagi pandangan manusia. Ia akan mampu membuat air mengalir di tanah gersang, menumbuhkan tanaman di tempat tandus, dan memberi makanan bagi siapapun yang mengikutinya. Namun orang yang menolak untuk mengakuinya akan ditimpa kesulitan dan kelaparan. Hal ini menggambarkan bahwa ujian terbesar bukan pada penderitaan tetapi pada kenikmatan. Sebab banyak manusia yang mampu bersabar saat miskin, tetapi tidak mampu menjaga imannya saat kaya. Surganya Dajjal adalah ujian yang membedakan antara orang yang hidup dengan iman dan orang yang hidup dengan nafsu. Bagi para ahli hikmah, surganya Dajjal memiliki makna yang lebih halus. Mereka menilai bahwa setiap manusia memiliki kecenderungan untuk menciptakan surganya sendiri di dunia berupa rasa puas atas kedudukan, harta, atau cinta terhadap hal yang fana. Ketika seseorang merasa cukup dengan dunia tanpa mengingat akhirat, maka ia telah mencicipi surganya Dajjal. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan dalam nasihatnya bahwa dunia adalah ladang ujian dan siapa yang merasa tenang di dalamnya telah tertipu. Dajjal akan memanfaatkan kecenderungan manusia terhadap dunia untuk menjerat mereka dan menjadikan kenikmatan sementara sebagai umpan bagi mereka yang lemah hati. Dari sisi psikologis dan spiritual, para ilmuwan muslim juga menilai bahwa surganya Dajjal adalah bentuk nyata dari penyimpangan persepsi manusia terhadap nilai kebenaran. Ia menggambarkan bagaimana manusia bisa terperangkap dalam kenikmatan semu yang dihasilkan oleh pikirannya sendiri. Ketika manusia mulai menganggap bahwa keindahan lahiriah, kenikmatan indrawi, dan kebebasan mutlak adalah tujuan hidup, maka ia telah terjerumus ke dalam jebakan yang sama seperti surganya Dajjal. Hal ini selaras dengan ayat dalam Al-Quran yang menyebut bahwa kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang menipu. Sebagian ulama menafsirkan surganya Dajjal sebagai bentuk ujian yang melampaui batas kemampuan logika manusia. Dalam hal ini, Allah ingin menampakkan kepada manusia bahwa kebenaran tidak selalu dapat diukur dengan penglihatan mata atau pengalaman empiris. Ketika Dajjal menampakkan api yang sebenarnya air dan air yang sebenarnya api, maka manusia ditantang untuk memilih berdasarkan keyakinan, bukan penglihatan. Orang yang hanya mengikuti apa yang tampak di hadapannya akan binasa, sedangkan yang berpegang pada petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan selamat. Disinilah letak keindahan ujian tersebut, bahwa iman sejati bukanlah percaya karena melihat, tetapi percaya karena yakin kepada wahyu. Para ilmuwan muslim juga menyoroti sisi sosial dari surganya Dajjal.
Mereka melihat bahwa ketika fitnah ini datang, banyak manusia akan berbondong mengikutinya, bukan karena mereka percaya kepada kebenarannya, melainkan karena takut kehilangan kenyamanan. Dajjal akan menawarkan keamanan dan kemakmuran, dua hal yang paling dicari oleh manusia. Ia akan membuat manusia merasa aman dalam kesesatan, nyaman dalam kebohongan, dan damai dalam kelalaian. Inilah bentuk paling berbahaya dari surganya Dajjal, sebab ia tidak memaksa dengan pedang, tetapi memikat dengan kenikmatan. Sebagian ilmuwan modern menafsirkan bahwa surganya Dajjal bisa juga dimaknai secara simbolik sebagai sistem global yang meniadakan nilai ketuhanan. Dalam sistem tersebut, manusia diarahkan untuk menyembah dirinya sendiri, menjadikan teknologi dan kekuasaan sebagai penentu nilai. Semua diukur dengan kesuksesan materi dan kesenangan duniawi, sementara nilai spiritual dianggap ketinggalan zaman. Ketika manusia hidup dalam dunia yang seperti itu, mereka sebenarnya telah masuk dalam fitnah Dajjal tanpa menyadarinya. Dajjal besar yang akan datang hanyalah puncak dari sistem tersebut, simbol dari peradaban yang telah menghapus nama Allah dari pusat kehidupannya. Dalam pandangan mereka yang berpegang pada ilmu tasawuf, surga Dajjal adalah kegelapan yang berwajah cahaya. Ia memantulkan sinar yang menipu mata, sementara hakikatnya adalah kehancuran. Oleh karena itu, orang beriman diajarkan untuk tidak menilai segala sesuatu dari wujud lahiriahnya. Apa yang tampak mulia belum tentu diridai Allah, dan apa yang tampak sulit belum tentu buruk di sisinya. Orang yang mengenal Allah dengan hatinya akan mampu melihat bahwa surganya Dajjal adalah api, karena cahaya iman menyingkap hakikat segala sesuatu. Ulama seperti Imam Asy-Syan'ani menjelaskan bahwa hikmah di balik keberadaan surganya Dajjal adalah agar manusia sadar bahwa dunia tidak lebih dari tipuan besar. Allah memperlihatkan dalam peristiwa itu bentuk nyata dari kebohongan dunia, agar manusia tidak tertipu oleh kenikmatan yang sementara. Setiap orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan utama hidupnya telah jatuh ke dalam jebakan yang sama, sebab surga Dajjal bukan hanya peristiwa masa depan, tetapi gambaran dari setiap hati yang mencintai dunia melebihi cinta kepada penciptanya. Dari seluruh penjelasan para ilmuwan muslim dapat dipahami bahwa surganya Dajjal bukan sekadar fenomena fisik, tetapi juga pelajaran besar tentang hakikat iman dan dunia. Ia mengingatkan bahwa setiap kenikmatan yang menipu adalah bentuk dari fitnah Dajjal yang tersembunyi. Ketika seseorang beriman dengan mata, ia akan tertipu oleh keindahan palsu. Namun ketika ia beriman dengan hati, ia akan melihat kebenaran di balik segala ilusi. Maka surganya Dajjal hanyalah cermin yang memantulkan kelemahan manusia, sementara kekuatan sejati ada pada mereka yang tetap teguh memegang kebenaran di tengah fitnah yang membalikkan segalanya. Para ilmuwan muslim juga menyoroti bahwa surganya Dajjal adalah puncak dari pembalikan realitas yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Segala yang dikenal manusia sebagai tanda kehidupan, keberkahan, dan kebahagiaan akan tampil dalam bentuk yang menipu. Di masa itu manusia akan mengira bahwa mereka sedang memperoleh kebaikan, padahal mereka sedang direnggut dari cahaya iman sedikit demi sedikit. Sebagian ahli tafsir menyebut bahwa surganya Dajjal menggambarkan keadaan ketika kebenaran menjadi sesuatu yang asing, sementara kebatilan dihiasi dengan keindahan yang memesona. Inilah masa di mana pandangan manusia tertutup oleh hiasan dunia dan mata hati mereka tidak lagi mampu membedakan antara rahmat dan murka. Ilmuwan muslim seperti Imam Al-Baihaqi menulis bahwa surganya Dajjal bukan hanya sekadar tipu daya untuk mengelabui panca indera, tetapi juga untuk menyesatkan pemahaman manusia terhadap hakikat takdir. Ia akan membuat manusia percaya bahwa segala hal yang ia lakukan adalah hasil kekuatan dirinya sendiri. Dajjal akan menampilkan dirinya sebagai sumber kehidupan, seolah dapat memberi dan menahan rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dalam pandangan Al-Baihaqi, hal ini menunjukkan bagaimana manusia akan digiring menuju bentuk kesombongan tertinggi, yakni menganggap dirinya memiliki kuasa yang sejatinya milik Allah. Surga Dajjal dalam konteks ini adalah puncak dari ketertipuan spiritual, ketika makhluk merasa berdaulat penuh atas kehidupan. Sebagian ulama dari kalangan ahli ma'rifah menambahkan bahwa surganya Dajjal adalah kiasan dari hijab antara hati manusia dan cahaya Allah. Ketika seseorang merasa tentram dengan dunia, merasa aman tanpa doa, dan merasa cukup tanpa kebergantungan kepada Allah, maka sesungguhnya ia sedang berada di balik tirai surga palsu itu. Ia menikmati cahaya yang bukan dari petunjuk ilahi, tetapi dari gemerlap dunia yang menipu. Hatinya menjadi beku, tetapi ia merasa hidup. Inilah bentuk paling halus dari fitnah Dajjal, karena ia tidak datang dalam wujud ancaman, melainkan dalam rupa kedamaian semu. Para pemikir Islam juga mengaitkan surganya Dajjal dengan kerusakan nilai kemanusiaan. Dalam pandangan mereka, ketika dunia dikuasai oleh sistem yang memuja materi, mengabaikan akhlak, dan menilai manusia dari kepemilikan lahiriah semata, maka sesungguhnya surga Dajjal telah hadir. Manusia akan merasa hidup dalam kemajuan, tetapi kehilangan makna moral dan rohaninya.
Mereka merasa bebas, padahal sedang terbelenggu oleh hawa nafsu. Dajjal dalam pengertian simbolik adalah wujud dari peradaban yang menuhankan hasil ciptaan manusia sendiri. Surga yang ia tawarkan bukan tempat kebahagiaan abadi, melainkan ruang penuh kenikmatan palsu yang menutup jalan menuju kebenaran. Para ulama klasik seperti Ibn al-Jauzi melihat bahwa surganya Dajjal berfungsi sebagai ujian bagi orang-orang yang hanya beriman dengan lidah. Ia menulis bahwa banyak manusia yang mengaku beriman tetapi hatinya bergantung pada dunia. Maka ketika fitnah Dajjal datang, mereka akan berlari kepadanya karena ia menjanjikan kehidupan yang mudah, rezeki yang berlimpah, dan keselamatan duniawi. Dalam pandangan Ibn al-Jauzi, surganya Dajjal bukanlah hal baru, karena dalam setiap zaman selalu ada bentuk-bentuk kecil dari surga itu. Ia tampak dalam bentuk kekuasaan yang menindas namun disembah, dalam kekayaan yang diidolakan, atau dalam ilmu yang digunakan untuk kesombongan. Semua itu adalah cabang dari surga palsu yang kelak akan muncul dalam bentuk paling sempurna di tangan Dajjal. Para ilmuwan muslim juga menegaskan bahwa fitnah surganya Dajjal mengandung pelajaran mendalam tentang hakikat ujian iman. Tidak semua orang diuji dengan penderitaan, banyak yang diuji dengan kenikmatan. Dajjal akan memperlihatkan dunia yang penuh kesenangan bagi mereka yang tunduk kepadanya, sementara orang yang menolak akan menghadapi kesulitan. Maka surga Dajjal adalah ujian bagi mereka yang lebih mencintai kesenangan daripada kebenaran. Orang yang beriman sejati tidak akan tertipu oleh kemewahan yang bersifat sementara, karena ia memahami bahwa kesenangan tanpa keridaan Allah hanyalah kebinasaan yang tersamarkan. Ilmuwan seperti Al-Imam Asyuti menulis bahwa surganya Dajjal adalah gambaran dari kebohongan yang disepakati oleh banyak orang. Ia menegaskan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah ketika kebatilan dipuji bersama dan kebenaran diperolok ramai-ramai. Pada saat itu, Dajjal tidak perlu memaksa manusia untuk mengikutinya, karena mereka telah lebih dahulu mengagungkan segala yang ia wakili. Dunia akan tampak indah, penuh gemerlap, tetapi kehilangan cahaya tauhid. Surga Dajjal adalah dunia yang menolak kebenaran dengan alasan kenyamanan, menolak ketaatan dengan alasan kebebasan, dan menolak akhirat karena terpikat pada masa kini. Dari sisi lain, para ulama spiritual menekankan bahwa surganya Dajjal tidak akan menipu orang yang hatinya bersih. Cahaya iman akan membimbing mereka untuk mengenali mana yang benar dan mana yang palsu. Sebagaimana Nabi telah bersabda, barang siapa membaca ayat-ayat pertama surah Al-Kahfi akan diselamatkan dari fitnah Dajjal, karena di dalamnya terkandung pelajaran tentang bagaimana iman mampu menyingkap tabir kebohongan dunia. Orang yang memahami makna surah tersebut akan mengetahui bahwa setiap kenikmatan dunia adalah ujian, dan setiap ujian adalah peluang untuk mendekat kepada Allah. Sebagian ulama memandang surganya Dajjal sebagai lambang dari kelalaian kolektif umat manusia. Ketika hati-hati mereka berpaling dari Al-Quran, ketika ilmu dijadikan alat untuk kesombongan, dan ketika agama dianggap beban, maka umat telah membuka jalan bagi fitnah besar itu. Dajjal akan muncul di tengah masyarakat yang kehilangan makna ibadah dan tidak lagi mengenal rasa takut kepada Allah. Dalam kondisi seperti itu, surga palsunya akan tampak begitu meyakinkan karena ia menjawab seluruh keinginan duniawi manusia. Ia memberi kemakmuran tanpa ibadah, keamanan tanpa ketaatan, dan kebahagiaan tanpa pengorbanan. Inilah bentuk fitnah yang paling berat karena ia merusak keikhlasan dari dalam. Dalam pemikiran ulama mutakhir, surganya Dajjal juga dikaitkan dengan konsep peradaban yang memutus hubungan manusia dari Tuhan. Dunia modern yang membangun tatanan berdasarkan akal dan materi tanpa wahyu dianggap mencerminkan fase menuju kemunculan fitnah terbesar itu. Para ilmuwan muslim menegaskan bahwa manusia modern seringkali hidup dalam kelimpahan tetapi hampa makna. Mereka hidup dalam surga dunia namun jiwanya gersang. Maka peringatan tentang surganya Dajjal menjadi sangat relevan untuk semua masa, karena ia bukan hanya peristiwa masa depan, tetapi kondisi yang bisa hidup dalam setiap zaman di mana manusia melupakan penciptanya. Kesimpulan dari pandangan para ilmuwan muslim ini menunjukkan bahwa surganya Dajjal adalah lambang dari seluruh bentuk penipuan spiritual yang mengaburkan makna iman. Ia mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu berwujud menyenangkan dan kebatilan seringkali tampak menawan. Siapa yang menjadikan pandangan dunia sebagai ukuran kebenaran akan mudah tertipu olehnya. Sedangkan siapa yang berpegang kepada cahaya wahyu akan selamat. Surga Dajjal adalah dunia yang indah tapi kosong, bercahaya namun gelap, dan menenangkan tapi mematikan. Hanya hati yang hidup dengan iman yang mampu melihat bahwa di balik gemerlapnya terdapat api yang menyala.
Dan di balik kesulitan yang tampak dalam neraka Dajjal, terdapat jalan menuju rahmat Allah yang sejati. Para ilmuwan muslim juga memandang surganya Dajjal sebagai simbol dari titik terendah kesadaran manusia terhadap hakikat penciptaan. Ketika manusia lebih memilih kenikmatan yang cepat daripada makna abadi, maka mereka sesungguhnya sedang berjalan menuju surga palsu itu. Dajjal tidak hanya akan menipu dengan kata-kata atau kekuatan fisik, tetapi dengan ide, sistem, dan tatanan hidup yang membuat manusia percaya bahwa kebahagiaan sejati bisa dicapai tanpa petunjuk Allah. Dalam keadaan seperti ini, nilai iman menjadi barang langka, karena segala sesuatu diukur dengan manfaat duniawi, bukan dengan keridaan ilahi. Itulah mengapa Rasulullah SAW menggambarkan fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar sejak penciptaan Adam. Sebab ia tidak hanya menyesatkan mata, tetapi menyesatkan hati. Dalam karya para ulama seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, surganya Dajjal dipahami sebagai bentuk keindahan yang diciptakan untuk menguji sejauh mana manusia mampu menundukkan hawa nafsunya. Menurut beliau, manusia yang tertarik pada kemegahan, kekayaan, dan kemudahan hidup tanpa mempertimbangkan kehalalan atau keridaan Allah sebenarnya sedang diuji oleh bentuk-bentuk kecil dari surga Dajjal di dunia ini. Fitnah itu tidak datang sekaligus melainkan bertahap. Ia dimulai dari kekaguman terhadap dunia, lalu tumbuh menjadi ketergantungan, hingga akhirnya berubah menjadi peribadatan terselubung kepada selain Allah. Dajjal besar nanti hanyalah puncak dari rangkaian fitnah itu yang mengumpulkan segala bentuk keindahan dunia dalam satu sosok yang menyesatkan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti menulis bahwa surganya Dajjal menyingkap tabiat manusia yang mudah terpedaya oleh kesenangan sementara. Dalam pandangan beliau, Allah menjadikan fitnah itu sebagai cermin agar manusia mengenal kelemahannya sendiri. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak akan mampu bertahan menghadapi surga Dajjal kecuali dengan kekuatan tauhid yang murni. Orang yang hatinya bersandar pada dunia walau sedikit akan tergelincir ke dalam jebakan itu. Maka orang beriman harus berlatih membebaskan jiwanya dari ketergantungan pada hal-hal yang fana agar tidak menjadi tawanan kenikmatan yang semu. Surganya Dajjal juga menjadi simbol dari penyimpangan makna kebenaran di tengah manusia. Para ilmuwan muslim melihat bahwa ketika nilai agama dijadikan alat untuk kepentingan duniawi, ketika ayat-ayat Allah digunakan untuk membenarkan keserakahan dan penindasan, maka pada saat itu hakikat surga Dajjal sudah menampakkan dirinya. Sebab Dajjal tidak hanya akan menyesatkan orang yang kafir, tetapi juga menguji keikhlasan orang yang beragama. Ia akan datang membawa wajah yang seolah-olah penuh rahmat, berbicara dengan kata-kata yang terdengar lembut, namun di baliknya terdapat racun kesesatan. Orang yang tidak memahami agama dengan hati akan mudah mengira bahwa ia membawa kebaikan. Sebagian pemikir Islam klasik seperti Al-Harawi menulis bahwa surganya Dajjal adalah bayangan dari cinta dunia yang telah mengakar dalam hati manusia. Ia menggambarkan bahwa cinta dunia itu tidak tampak jahat di awalnya, bahkan sering disebut sebagai motivasi hidup. Namun seiring waktu, ia berubah menjadi penyakit yang menutup pintu hikmah. Ketika cinta dunia telah menjadi pusat kehidupan, maka manusia tidak akan lagi mampu melihat kebenaran kecuali yang menguntungkannya. Pada tahap itu, surga Dajjal telah mengambil tempat dalam hatinya, meski Dajjal besar belum datang ke bumi. Ilmuwan muslim juga menegaskan bahwa surganya Dajjal bukan hanya tentang penipuan lahiriah, tetapi juga penyesatan makna ibadah. Dalam riwayat disebut bahwa ia akan menyuruh manusia untuk menyembahnya dan mengaku sebagai Tuhan. Namun bagi para ulama, makna ini lebih dalam daripada sekadar penyembahan fisik. Ia mencerminkan keadaan manusia yang menggantungkan harapan, rasa aman, dan makna hidupnya kepada selain Allah. Ketika seseorang lebih bergantung kepada manusia, jabatan, atau harta daripada kepada Tuhannya, maka ia telah mempersiapkan diri untuk tunduk kepada Dajjal. Surga yang ditawarkan Dajjal adalah kehidupan tanpa doa, tanpa ibadah, dan tanpa pengakuan akan ketergantungan kepada Sang Pencipta. Sebagian ahli kalam menafsirkan surganya Dajjal sebagai bentuk kegelapan yang menyerupai cahaya. Ia tidak akan datang membawa kengerian bagi setiap orang, tetapi akan menampakkan ketenangan yang memukau. Di masa itu manusia akan merasa bahwa segala urusan dunia telah sempurna, bahwa mereka tidak lagi membutuhkan agama untuk menata hidupnya. Itulah puncak dari tipu daya Dajjal, karena ia membuat manusia lupa bahwa dunia diciptakan untuk diuji, bukan untuk menjadi tujuan akhir. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menggambarkan bahwa ketika manusia lebih mempercayai kekuatan dirinya daripada kuasa Allah, maka pada saat itu ia telah merasakan sepotong dari surga Dajjal di dalam jiwanya,
Para ulama juga menjelaskan bahwa surganya Dajjal memiliki sisi keadilan ilahi yang dalam. Allah tidak mengizinkan fitnah sebesar itu terjadi kecuali setelah manusia menolak kebenaran berulang kali. Ketika manusia meninggalkan wahyu, mengabaikan seruan para ulama, dan hidup tanpa mengenal rasa takut kepada hari akhir, maka Allah biarkan mereka hidup dalam kebohongan yang menyerupai surga. Ini merupakan bentuk keadilan sekaligus peringatan. Sebab siapa yang memilih hidup dalam kepalsuan dunia akan berhadapan dengan surga palsu Dajjal di akhir zaman. Ia akan diuji dengan kenikmatan yang mematikan karena dulu ia menolak kenikmatan sejati yang datang dari iman dan ketaatan. Dalam literatur tafsir akhir zaman, beberapa ilmuwan muslim menulis bahwa surganya Dajjal akan menampakkan bagaimana kebenaran bisa diubah menjadi kesenangan yang menjerumuskan. Ia akan menebarkan keajaiban yang menyalahi hukum alam, seperti menumbuhkan kehidupan dari tanah mati atau menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah sebagai ujian. Namun para ulama menegaskan bahwa mukjizat para nabi selalu membawa manusia mendekat kepada Allah. Sedangkan keajaiban Dajjal menjauhkan mereka dari iman, disitulah letak perbedaannya. Maka surganya Dajjal bukanlah rahmat, melainkan ujian dalam rupa karunia. Bagi kalangan ahli tafsir batin, surganya Dajjal juga menggambarkan benturan antara cahaya wahyu dan kilauan dunia. Mereka menulis bahwa setiap kali dunia menampakkan wajahnya yang penuh gemerlap, maka cahaya iman diuji. Surga Dajjal adalah puncak dari semua gemerlap itu, di mana dunia memperlihatkan pesonanya yang paling sempurna. Namun di balik keindahannya, tersembunyi api yang menghanguskan. Hanya orang yang mengenal Allah dengan mata hati yang mampu melihat bahwa setiap kenikmatan yang memisahkan manusia dari Sang Pencipta adalah bentuk dari surga Dajjal. Syekh Ahmad Zarruq berkata bahwa fitnah surganya Dajjal akan membedakan manusia menjadi dua golongan. Mereka yang hidup dengan cahaya petunjuk dan mereka yang hidup dengan cahaya palsu. Cahaya petunjuk berasal dari keikhlasan dan ilmu, sedangkan cahaya palsu berasal dari hawa nafsu dan keinginan untuk menguasai. Dajjal akan membuat cahaya palsu itu tampak lebih indah, lebih modern, dan lebih manusiawi, padahal hakikatnya adalah kegelapan. Orang yang beriman tidak akan tertipu oleh sinarnya karena mereka telah belajar bahwa cahaya yang tidak menuntun kepada Allah adalah bayangan yang memudar. Akhirnya para ilmuwan muslim mengajarkan bahwa surganya Dajjal adalah pelajaran agar manusia tidak tertipu oleh apapun yang tampak indah di dunia ini. Ia menjadi peringatan abadi bahwa setiap kesenangan yang tidak disertai dengan rasa syukur dan kesadaran akan kefanaan bisa berubah menjadi racun. Dunia ini pada hakikatnya diciptakan sebagai ladang ujian, bukan tempat untuk menetap. Maka orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya sedang membangun rumah di atas pasir. Ketika Dajjal datang membawa surga yang menipu, orang-orang seperti itu akan menjadi penghuninya karena mereka telah lama hidup dalam bayang-bayangnya. Sedangkan mereka yang mengenal Allah akan memandang surganya Dajjal sebagai neraka, sebab hati mereka hanya mengenal satu surga, yaitu surga di sisi Rabb yang Maha Benar.